Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Jemaat Kasih Tuhan, kita meninggalkan sejenak kesibukan kita dan kita akan masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga dan sebagai keluarga penghimpun adalah keluarga Bapak Aris Mangalik. Dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian segala puji syukur. Mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan dulu kembali. Mari sebelum kita bersama-sama untuk masuk di dalam doa pembacaan Alkitab, kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Selidiki Aku. Apakah ku
pembacaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan ya Tuhan, patut dan layak kami persembahkan hanya kepada Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Aris Mangarik, bersama dengan seluruh jemaat kasih Tuhan yang boleh beribadah dari rumah masing-masing. Kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan, dan untuk melandasi ibadah kami pada malam hari ini, kami akan bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan mampukan setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga bagi jemaat kasih Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan ampuni kami, suci kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami Tuhan berada di sekitar firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sudah siap dan rindu untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita persiapkan pembacaan kita yang saya sudah siapkan dari Ibrani pada pasalnya yang ke-13. Kita akan baca mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat dan Doa Selamat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia ialah kita semua yang selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti menginginkan hidupnya berkenan kepada Allah. Dan untuk hidup berkenan di hadapan Allah, tentunya kita harus berpedoman kepada firman Allah. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani lewat bacaan kita saat ini mau memberikan 4 petunjuk praktis bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, pada ayat yang pertama pembacaan kita tadi, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus memelihara kasih persaudaraan? Perlu kita ketahui bersama bahwa kasih itu dasar untuk membangun hidup persaudaraan dengan semua orang.
Dan sebaliknya, bahwa persaudaraan haruslah dibangun di atas dasar kasih. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena tanpa kasih persaudaraan segala sesuatu bisa berubah menjadi pertikaian, bisa menjadi konflik dan bahkan juga permusuhan. Sehingga ketika kasih itu hilang, maka hilang pula lah persaudaraan hidup. Oleh karena itu, kasih persaudaraan itu perlu dibangun di atas dasar kasih, yaitu kasih Kristus. Bukan atas dasar kepentingan atau karena adanya hubungan darah daging. Ada kesamaan etnis, kemudian kesamaan bahasa, warna kulit, atau golongan. Sebab bila itu yang menjadi dasar kasih persaudaraan, maka yakinlah bahwa kasih model ini tidak akan bertahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dalam dunia orang Yunani dikenal 4 model kasih. Yaitu yang pertama, kasih eros. Jadi kasih eros ini adalah kasih yang biasanya muncul karena adanya rasa tertarik pada unsur-unsur lahiriah. Atau unsur-unsur lahiriah ini menjadi daya tarik seseorang untuk saling mencintai dan saling mengasihi. Nah, jemaat yang kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, yaitu kasih filia. Kasih model ini adalah ada karena adanya hubungan pertemanan atau persahabatan yang kuat antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian ada yang dinamakan dengan kasih storge. Jadi kasih model ini adalah kasih karena adanya hubungan darah. Karena adanya hubungan darah daging atau adanya pertalian darah. Dan kemudian yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang rela berkorban tanpa menuntut balasan dari orang yang menjadi sasaran kasih. Nah, kasih agape adalah kasih memberi diri seutuhnya tanpa memperhitungkan balas jasa atau untung rugi bagi diri si pemberi. Nah, kasih agape ini hanya ada dan kita bisa temukan di dalam diri Yesus. Di dalam Yesus kita mendapatkan kasih Allah yang terbesar, termahal dan yang tentunya sejati. Allah rela memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus, yang rela menempuh jalan penderitaan, salib, dan juga kematian. Nah, itu wujud nyata pengorbanan diri yang tidak dapat digantikan atau tidak dapat tergantikan. Nah, kasih agape adalah kasih atau mengasihi walaupun, mengasihi meskipun. Ya, Allah mengasihi manusia dengan mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus menderita, mati tersalib, dan dibangkitkan demi keselamatan manusia. Meskipun atau walaupun manusia tidak mengasihi Allah dalam hidup, tetapi Allah mengasihi manusia begitu sempurna, meskipun dalam hidup manusia tidak sempurna. Nah, meskipun atau walaupun dalam hidup manusia selalu memberontak, hidup jauh dan menciptakan permusuhan dengan Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Dia rela mengutus anaknya menjadi korban untuk keselamatan umat manusia. Kemudian yang kedua, yaitu hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Ayat yang kedua pembacaan kita tadi. Artinya hidup yang tidak hanya untuk diri sendiri,
tetapi juga untuk sesama umat Tuhan yang ada di sekitar kita. Itu berarti bahwa berkat Tuhan yang ada pada kita hendaknya dipergunakan untuk melayani sesama kita tanpa melihat latar belakang mereka. Dengan demikian Bapak Ibu, tentunya hidup orang percaya tidak boleh bertumpu pada pengharapan untuk menerima apa yang ingin diterima, tetapi pada panggilan untuk memberi kepada sesama. Ya, kadang kita manusia selalu memberi dengan diiming-imingi dengan motivasi yang lain, yaitu untuk mendapat imbalan. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan? Karena sebenarnya kita dipanggil untuk memberi bukan dari kelebihan kita, tetapi justru dari kekurangan kita kepada yang berkekurangan. Ya, kadang yang terjadi Bapak Ibu, kita memberi karena kita berada pada posisi berkelebihan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa justru kita harus memberi pada saat kita dalam kekurangan. Nah, kita tidak akan kekurangan Bapak Ibu, hanya karena jadi berkat bagi sesama. Mengapa demikian? Sebab jadi berkat bagi sesama bukan kehendak kita, tapi itu adalah kehendak Allah. Dengan demikian Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, panggilan orang percaya tidak saja bertumpu pada pengharapan untuk menerima saja, tetapi juga pada panggilan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga dan memelihara kekudusan hidup pernikahan. Ayatnya yang keempat pembacaan kita tadi. Tentunya harapan utama dari setiap orang yang melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah rumah tangga adalah kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Siapapun dia pasti menginginkan rumah tangganya itu utuh. Nah, tidak ada seorang pun yang menghendaki agar setelah menikah lalu bercerai. Saya kira tidak ada yang menginginkan seperti itu dalam kehidupan rumah tangganya. Kendati demikian, Bapak Ibu, fakta yang terjadi adalah keretakan atau kehancuran terjadi dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah rumah tangga Kristen. Adanya rasa cemburu, kemudian ada benci dan dendam. Tentunya ini yang semakin menambah daftar panjangnya bilangan mereka yang harus mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nasihat untuk pentingnya memelihara kekudusan hidup pernikahan sebenarnya terkait erat dengan pengakuan iman dari orang-orang percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang kudus. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, Allah adalah Allah yang kudus dan memanggil umatnya untuk hidup di dalam kekudusan. Tentunya tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah dalam hidup kita. Itu adalah sesuatu yang pasti. Kemudian yang keempat, yaitu belajar untuk mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup. Ayat yang kelima sampai dengan keenam pembacaan kita tadi. Penulis surat Ibrani ini mau menasihati agar orang-orang percaya tidak boleh jadi hamba uang, tetapi harus belajar untuk mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang diterima dalam kehidupan kita. Nah, untuk belajar mencukupkan diri dengan segala berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup, berarti kita sedang belajar untuk mempercayakan hidup pada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sebagai sumber berkat itu sendiri.
kita sadar bahwa kita bukanlah penentu dan pengatur masa depan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena ada Tuhan yang bersama kita di hari esok. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Bapa kita yang tidak pernah tinggalkan kita di tengah-tengah beraneka tantangan dan krisis kehidupan. Apalagi di situasi sekarang ini, pandemi COVID-19, saya yakin bahwa setiap orang pasti memiliki persoalan yang berbeda-beda sehubungan dengan kebutuhan hidup. Di mana-mana terjadi PHK, banyak perusahaan yang harus tutup, dan tentunya ini berdampak bagi setiap karyawan yang dipekerjakan pada perusahaan itu, dan secara otomatis juga akan berpengaruh pada perekonomian di setiap keluarga. Tetapi ingat, firman Tuhan mengingat kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam berbagai macam tantangan dan krisis kehidupan kita. Mengapa? Karena Dia adalah Bapa yang tetap sama di dalam cinta kasih, di dalam perhatian dan pemeliharaannya bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya meskipun keadaan di sekitar kita sepertinya tidak memberi harapan yang lebih baik, kesulitan silih berganti terjadi, tapi ingat Bapak Ibu bahwa Allah yang tidak berubah itu akan selalu setia menolong hidup ini keluar dari semua kesulitan dan tentunya tantangan hidup yang kita hadapi pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manakala kita belajar untuk mencukupkan diri dengan segala berkat-Nya yang tentunya kita terima masing-masing dalam hidup ini, saat itu pula kita sedang hidup dalam penyerahan total akan bimbingan dan pemeliharaan Tuhan di hari esok. Itu berarti Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, di dalam dan bersama Tuhan, dalam hidup selalu ada masa depan yang cerah. Karena itu Bapak Ibu berusahalah untuk selalu hidup berkenan kepada Allah. Amin. Mari sejenak kita bersama-sama masuk dalam saat teduh, kita bersama-sama renungkan firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita persiapkan persembahan kita, dan mengiringi persembahan kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu.
Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama mendukung dalam doa buat keberadaan keluarga Bapak Aris Mangalip, baik itu sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk keluarga. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan dan berterima kasih oleh karena perkenan Tuhan sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan akan segala kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, menjaga kami dalam setiap kehidupan kami, pergumulan kami masing-masing, Tuhan selalu menguatkan kami. Dan kami percaya bahwa ketika firman ini kami telah bersama-sama baca dan renungkan, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami menghadapi segala macam tentang kehidupan yang diperhadapkan kepada kami masing-masing. Dan kami selalu boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, bersama dengan jemaat kasih Tuhan, kami datang mendukung di dalam doa buat keberadaan keluarga Bapak Maira dalam kehidupan mereka masing-masing, secara khusus dalam tugas pekerjaannya sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai seorang kepala rumah tangga yang terus berjuang di dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga yang Tuhan karuniakan kepadanya. Kami mohon Tuhan berkati pekerjaannya, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga kepala rumah tangga ini akan selalu dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan maupun dalam pekerjaannya setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, buat Mama Maira dalam mengurus rumah tangga, Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan di dalam mendampingi suami, bahkan juga di dalam merawat anak kasih Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan kepadanya sehingga mampu dan ditolong oleh Tuhan mengangkat segala tugas pekerjaan yang Tuhan nyatakan atasnya. Kami berdoa ya Tuhan buat anak kasih Maira dalam masa pertumbuhan. Kami mohon Tuhan peliharakan hidupnya, anak kasih terus bertumbuh kuat dan sehat dalam Tuhan, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit dan apapun itu, sehingga anak ini terus bertumbuh kuat dan sehat di dalam Tuhan, menjadi anak yang diberkati. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat orang tua yang ada di kampung di Polmas. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan di dalam masa tua mereka. Selalu ada pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa yang selalu Tuhan nyatakan, baik itu lewat kekuatan dan kesehatan bagi orang tua yang ada di Polmas. Juga berdoa buat setiap keluarga dimanapun mereka berada, baik itu yang di Makassar maupun yang ada di kampung halaman, dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka. Tuhan berkati setiap mereka sehingga selalu ada kekuatan kesehatan bagi segenap keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat kasih Tuhan yang masih bergumul dalam sakit penyakit mereka karena gangguan kesehatan. Ibu Martina Buran, Mama Eki, juga ada Bapak Andadas Komunggila, Albert Musa, Rai Tiranda, dan juga Adrian Petrus Toding. Mereka semua mengharapkan uluran tangan kuasa Tuhan untuk kepulihan dan kesembuhan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita atas anugerah kesembuhan dan kepulihan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, baik itu dalam rumah tangga mereka masing-masing, anak-anak mereka dalam pendidikan dan pertumbuhan, bahkan setiap anak-anak Tuhan di jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan berkati setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, membawa berkat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, Ibu Pendeta bersama dengan seluruh majelis, bahkan seluruh jemaat kasih Tuhan di jemaat Jordan. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, termasuk virus corona yang masih terus mewabah. Kami berdoa ya Tuhan buat panitia pemilihan penentuan SMS, Tuhan juga berikan kemampuan kepada mereka dalam mengangkat tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Selalu ada kekuatan dan kesehatan bagi setiap
panitia yang Tuhan sudah tunjuk. Kami berdoa ya Tuhan buat segala sesuatu yang telah disiapkan oleh tim IT dalam mendukung jalannya ibadah online ini. Tuhan berkati, baik itu kekuatan dan kesehatan, bahkan seluruh alat-alat yang digunakan itu Tuhan berkati untuk mendukung jalannya pelayanan yang dilaksanakan secara online. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana dalam memimpin bangsa ini. Secara khusus di kota Makassar ini ya Tuhan, selalu ada perlindungan bagi pemerintah kami sehingga kami semua boleh merasakan damai sejahtera di kota ini. Bapa dalam surga, kami berdoa buat persembahan yang telah kami persembahkan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan bagi setiap orang yang mengelolanya dengan jujur dan adil, seturut dengan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan setiap berkat yang ada pada kami masing-masing, Tuhan juga Tuhan akan berkati sehingga kami boleh gunakan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali bangkit berdiri dan kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 131. Bait yang pertama, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat disilakan untuk kembali, dan terima kasih kepada keluarga penghimpun Bapak Aris Mangadik dan juga kepada seluruh jemaat Kristus Tuhan, bahkan tim IT yang selalu mendukung pelayanan online ini. Kita semua akan selalu diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan, dan sampai jumpa pada ibadah rumah tangga selanjutnya. Selamat malam dan shalom. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.